Ibaratnya, ketika aku mau mencoba makan pisang dan menemukan kenikmatan di pisang itu, aku akan menambah porsi pisang itu lagi. Begitupun juga dengan belajar AI, setelah menemukan kebermanfaatan tersebut, aku akan ketagihan untuk mengulik lebih dalam. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Laidiyah Pusparati, mahasiswa UI Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa semester 6 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan Pendidikan Islam. Sebagai calon Google Student Ambassador melalui video ini, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim Google. Jawaban pertama, saya menggunakan Google dimulai dari SD hingga kuliah. Keunikan dari fitur Google sangat membantu proses akademik hingga non-akademik saya. Seperti saya bertanya tentang istilah atau bahasa asing yang jarang saya temui. Dan Google bukan hanya menjawab, tapi juga merekomendasikan artikel yang bisa dibaca. Nah, selain itu, saya juga antusias menggunakan produk Google seperti Gdoc, Gdrive, Gmaps, Google Translate, dan aplikasi lainnya. Dan aplikasi yang sering saya gunakan adalah Gdocs, yang mana filenya bisa di-sharing ke teman kelompok sehingga kita bisa mengerjakan di waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda dan bisa lebih mengefisiensi waktu. Maka dari itu, dengan kecanggihan Google, saya ingin menyalurkan kepada teman-teman dengan memperkenalkan dan memanfaatkan berbagai fitur, aplikasi, dan AI dari Google yang bisa membantu mempermudah di lingkup studi perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Jawaban kedua, membayangkan saya membuat acara touch and chill yang tersusun Gen Z, yaitu Gen Z sebagai mahasiswa, yang mana mahasiswa memiliki identitas yaitu berdiskusi. Nah, kegiatan yang saya rancang adalah dengan tema dunia AI, yang mana saya menggunakan teknik roleplay, dan dalam konsepannya di awal saya akan mengajak mereka untuk lebih open-minded untuk menyikapi AI di dunia kampus. Ibaratnya, AI cerdas, ya penggunanya harus lebih cerdas gitu kan. Maka dari itu, kenali dan pahami sebelum menggunakannya. Selanjutnya, saya akan mengajak mereka untuk langsung praktik. Contohnya menggunakan notebook LM yang bisa saya gunakan untuk memahami isi podcast atau berita yang di-share. Nah, lalu kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk mengulik isi materi tersebut. Dengan kegiatan ini, mahasiswa bisa lebih terbuka dengan teori yang didapat dan bagaimana cara penggunaannya. Jawaban ketiga, sebagai mahasiswa yang berpassion di dunia kreator, yang mana menjadi masalah utamanya adalah ide konten. Yang mana solusi yang saya tawarkan ke diri saya adalah dengan merenung. Karena dari merenung itu ada ide proses kreatif yang muncul tiba-tiba. Nah, selain itu, biasanya saya juga mencari dengan apa yang lagi viral sehingga saya bisa memodifikasi konten tersebut dengan konten saya. Apalagi dengan perkembangan sosmed yang dikolaborasi dengan canggihnya AI, seperti saya menggunakan Prom AI sebagai jembatan penyampaian detail dengan apa yang saya pikirkan. Nah, dengan cara itu juga saya bisa menyusun skrip sehingga saya bisa lebih improve dengan hook yang menarik. Jawaban keempat, momen yang paling saya banggakan pastinya setelah saya menjadi peserta graduate GSA 2006. Tapi poinnya bukan di sini. Momen yang saya banggakan ketika teman-teman mahasiswa bisa memakai penggunaan AI dengan bijak. Karena tidak semua orang memiliki skill ini. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus bisa berpikir strategis terhadap stereotip bahwa AI itu pengganti manusia. Pengganti manusia, apalagi di dunia karir. Padahal nyatanya AI itu membantu, dan saya sebagai content creator harus berperan aktif dalam menanggapi isu ini dengan sharing tentang penggunaan AI dengan bijak, sehingga tidak mengurangi nilai literasi. Karena sebagai content creator harus menjadi influencer yang memberi afirmasi positif kepada followers maupun audiens. Sekian jawaban dari saya. Semoga dengan adanya komunitas ini, saya bisa lebih berkembang dalam mempelajari dunia teknologi. Sekian.